pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari ini. Seorang pengusaha suku cadang di Tulang Bawang tewas diduga dibunuh dan mayatnya dibuang ke dalam sumur. Seorang mantan kasat narkoba di Lampung Selatan ditangkap karena terlibat dalam anggota jaringan narkoba internasional. Ratusan warga desa Penyancang, pesisir barat mengonsumsi air keruh. Dua mayat tanpa kepala yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mengunang Kota Agung Tanggamus Rabu siang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mandar Lampung. Kedua mayat itu akan diautopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Belum terungkapnya identitas mayat tanpa kepala ini mempersulit penyelidikan polisi untuk mencari penyebab kematian korban. Jadi kita bertugas untuk mengidentifikasi ini mayat siapa. Dan dari identifikasi ini diperlukan data primer dan data sekunder. Mungkin saya sekilas saja. Untuk data primer kita hanya perlu satu. Kalau data primer sudah ketemu, sudah match, itu berarti artinya sudah teridentifikasi mayat itu. Sementara itu, tim gabungan Polda Lampung terus bekerja keras mengungkap penyebab kematian 4 mayat tanpa kepala yang ditemukan di pantai Lampung Selatan dan Tanggamus. Penyelidikan kasus ini melibatkan Satreskrim, DVI, Bitdokes, Polda Lampung, dan jajaran Polres Lampung Selatan dan Tanggamus. Beberapa kali kita sering menemukan kaitan dengan penemuan mayat ini di wilayah Lampung. Kalau tadi saya mau koreksi, tidak hanya kaitan dengan tindak pidana. Jadi mohon untuk penekanannya, kami tetap melakukan pemeriksaan penyelidikan secara induktif berangkat dari TKP maupun dari keterangan saksi yang awal maupun yang to be continue ataupun secara simultan. Sampai saat ini kami lakukan pemeriksaan. Selain 2 mayat di Tanggamus, polisi juga telah mengautopsi 2 mayat tanpa kepala yang ditemukan di Lampung Selatan. Keempat mayat itu ditemukan terdampar di pantai. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Misteri kematian pria lansia bernama Pembadi Haryanja, 61 tahun, warga desa Gedung Barat Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang, sudah hampir 1 bulan belum terungkap. Pengusaha suku cadang ditemukan tewas di dalam sumur samping rumahnya pada 20 Agustus lalu. Menurut keluarganya, pada Rabu siang kemarin, jenazah Pembadi sudah diautopsi dan kasus kematiannya itu sedang ditangani Polres Tulang Bawang. Pihak keluarga menduga Pembadi tewas bukan karena bunuh diri, melainkan jadi korban pembunuhan. Pihak keluarga menyatakan bahwa dompet berisi uang, kartu identitas, kartu ATM, ponsel, dan kunci kontak mobil korban hilang. Itu diduga dibawa oleh pelaku yang membunuh Pembadi. Kalau untuk bunuh diri sih, saya sendiri mengenal beliau bukan tipe orang yang akan memutuskan dirinya untuk bunuh diri. Namun kalau untuk pembunuhan kami ada firasat ke situ, tapi kami tidak bisa menentukan siapa pelakunya atau gimana gitu kan. Karena sampai saat ini juga kami masih berusaha mencari titik terang atas masalah ini gitu kan. Jadi kalau kecurigaan kami ya memang kena bunuh lah Pak. Ada nggak Bu tanda-tanda yang ditinggalkan oleh pelaku mungkin kalau ini dibunuh gitu? Kalau soal itu dari paralon lah, dapat darah sedikit waktu
pas di sini pula aku TKP. Jadi itu aja yang saya tahu. Yang di dalam sumur banyak Pak, kayu, buruti, sendal, kobokan, apalagi ya, talenan pun ada. Pembadi Arianja sempat dinyatakan keluarganya hilang selama 2 hari sebelum akhirnya ditemukan tewas di dalam sumur. Kematian Pembadi yang tinggal sendirian di rumahnya itu mengejutkan warga sekitar. Ke lokasi kita cari itu orang 6, kita cari keliling, di dalam rumah juga nggak ada. Udah keluar dari rumah, kita temukan ada jenazah di dalam sumur ini. Pihak keluarga mendesak polisi segera mengungkap penyebab kematian Pembadi yang diduga dibunuh itu dan segera menangkap pelakunya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ditinggal merantau sang ibu ke Batam, seorang gadis 19 tahun malah digagahi ayah tirinya hingga hamil dan melahirkan. Pemerkosaan itu dilakukan tersangka berinisial IN di rumahnya di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Didampingi kuasa hukum, pemerkosaan itu dilaporkan ibu korban ke Polda Lampung Rabu siang. Pemerkosaan terungkap oleh ibu korban setelah mendapat informasi dari beberapa tetangganya bahwa putrinya kerap membeli pil KB dan di rumahnya kini ada bayi berusia 2 minggu. Dicek ternyata yang hamil ini orang tua sambung tadi, anak korbannya tadi. Itu ayah tiri ya Bang ya? Ayah tiri. Itu katanya ada tetangga yang lihat sering beli pil KB itu gimana Bang? Nah jadi tetangga ini sering lihat kenapa anak di warung ini sering beli pil KB. Katanya disuruh sama ayah tiri tadi, katanya itu obat gatal-gatal, sehingga tetangga ini makin curiga lagi. Menurut informasi dari kuasa hukumnya, pemerkosaan itu awalnya tidak terungkap karena korban diancam akan dianiaya jika menceritakan aib ayah tirinya kepada orang lain. Korban dan ibunya kini menuntut polisi segera menangkap pelaku. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Pengungkapan besar-besaran anggota jaringan narkoba internasional yang dikendalikan gembong besarnya berinisial FP yang kini masih buron menyeret orang-orang berpengaruh. Dari 27 tersangka yang ditangkap, salah satunya adalah mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan berinisial AG. Dari fakta yang terungkap, perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP itu terbukti jadi kurir narkoba dan ia kini menjalani pemeriksaan di bidang Propam Polda Lampung. Ada juga tersangka seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma, yang kerap memperlihatkan gaya hidup mewah di akun medsosnya. Tersangka Adelia ditangkap karena terlibat tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkoba bersama suaminya yang sudah ditangkap terlebih dahulu. Kurir-kurirnya itu yang kita tangkap, menyebut nama mereka. Dan saat kita melakukan penangkapan terhadap mereka, malah bukti itu berkembang. Karena bisa dibuka jaringan ke bawah. Dari 26 itu ada ex Kasat itu sama selebgram itu. Apa? Dari 26 tadi total ada si ex Kasat sama si selebgram. Para tersangka menjalani bisnisnya sejak 2019. Kasusnya diungkap polisi gabungan dari Polda Lampung, Metro Jaya, Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Mabes Polri. Total barang bukti yang disita 329 kg sabu-sabu dan belasan mobil. Robi Lasto melaporkan dari Lampung Selatan.